Assalamualaikum sahabat Kemenak. Haji merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam selain syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Namun, terkadang ada kendala, cobaan, dan halangan ketika kita telah berazam untuk melaksanakannya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ketika ada kondisi di mana jemaah calon haji mengalami sakit permanen ataupun meninggal dunia, maka keluarga terdekat dapat menggantikannya dengan melengkapi syarat dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi, sahabat Kemenak, di dalam keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 130 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia ataupun sakit permanen, ada ketentuan umum untuk dapat dilaksanakannya pelimpahan nomor porsi tersebut. Nah, adapun ketentuannya adalah 1. Pelimpahan porsi jemaah haji reguler dapat diberlakukan bagi jemaah haji yang telah mendaftar pada Kementerian Agama. Namun, jemaah yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit permanen sebelum keberangkatan. 2. Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang telah ditunjuk melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia yang disepakati secara tertulis oleh keluarga dan atau melalui surat kuasa pelimpahan nomor porsi jemaah haji sakit permanen. 3. Batasan waktu jemaah haji yang meninggal dunia agar nomor porsi dapat dilimpahkan adalah A. Meninggal dunia terhitung mulai tanggal 29 April 2019 sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Dan B. Meninggal dunia sebelum keberangkatan ke Arab Saudi dari bandara embarkasi. 4. Bagi jemaah haji yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3 huruf A dan telah menerima uang living cost, penerima pelimpahan wajib mengembalikan uang living cost sebelum menerima pelimpahan nomor porsi. 5. Pengajuan pelimpahan nomor porsi jemaah haji dilakukan setiap hari kerja selama jemaah haji yang bersangkutan memenuhi persyaratan pelimpahan porsi. 6. Pengajuan usulan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen dapat melalui kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota tempat jemaah haji yang bersangkutan terdaftar. 7. Nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen hanya dapat dilimpahkan satu kali. 8. Bagi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari satu, hanya dapat dilimpahkan satu nomor porsi dan nomor porsi yang lainnya dibatalkan. Jadi sahabat Kemenak, apabila ada keluarga atau kenalan kita yang memenuhi ketentuan seperti yang disebutkan tadi dan ingin melakukan pelimpahan porsi, maka prosedur yang harus dilakukan adalah 1. Penerima pelimpahan nomor porsi mengajukan surat permohonan tertulis dengan melampirkan persyaratan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota tempat mendaftar. 2. Petugas pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota melakukan verifikasi persyaratan permohonan pelimpahan nomor porsi. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota menerbitkan surat rekomendasi bagi pemohon pelimpahan nomor porsi yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi. 4.
Petugas bidang penyelenggaraan haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan validasi berkas persyaratan pelimpahan nomor porsi atas surat rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. 5. Jika seluruh persyaratan telah lengkap, dibuat surat usulan pelimpahan nomor porsi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. 6. Petugas pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh membuka blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan. 7. Penerima pelimpahan nomor porsi wajib datang ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk melakukan proses biometrik. 8. Petugas pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi menginput data penerima pelimpahan nomor porsi melalui Siskohat dan menerbitkan 4 lembar bukti SPPH yang ditandatangani dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang. Sahabat Kemenak, berdasarkan prosedur yang telah Mimin bacakan tadi, pada poin pertama disebutkan bahwa penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan dan melampirkan persyaratan. Nah, sahabat Kemenak mau tahu persyaratannya apa saja? Nih, Mimin kasih tahu ya. Nah, untuk calon jemaah haji yang meninggal dunia, syarat yang harus dilampirkan adalah 1. Salinan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. 2. Asli bukti setoran awal dan atau setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji. 3. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan lurah atau kepala desa. 4. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh jamaah haji penerima pelimpahan. 5. Salinan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau surat kenal lahir, salinan akta nikah atau bukti lain jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya. Dan untuk calon jemaah haji sakit permanen syaratnya 1. Asli surat keterangan sakit dari rumah sakit pemerintah dengan kategori sakit sesuai surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK-1.1-Menkes-33-2020 tentang kategori sakit permanen dalam penyelenggaraan ibadah haji. 2. Asli bukti setoran awal dan atau setoran lunas biaya perjalanan ibadah haji. 3. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jamaah haji sakit permanen yang ditandatangani oleh suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang diketahui oleh RT, RW, dan lurah atau kepala desa. 4. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh jamaah haji penerima pelimpahan. 5. Salinan KTP, kartu keluarga, akte kelahiran atau surat kenal lahir, salinan akta nikah atau bukti lain jemaah penerima pelimpahan nomor porsi dengan menunjukkan aslinya. Nah, sebagai catatan ya sahabat Kemenak, jika proses pelimpahan porsi dari suami ke istri atau sebaliknya, maka dokumen yang digunakan adalah akta nikah. Tapi jika proses pelimpahan porsi dari saudara kandung atau orang tua ke anak kandung atau sebaliknya, maka digunakan dokumen akta kelahiran. Demikian sekilas informasi mengenai pelimpahan porsi untuk jamaah sakit yang permanen dan jamaah yang meninggal dunia. Semoga bermanfaat. Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.